Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami akan membagikan beberapa tips yang berkaitan dengan penggunaan Microsoft Excel. Seperti yang kita ketahui bahwa Microsoft Excel sangat penting dan sering digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas dan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berhitung. Jadi untuk pada hari ini Anda atau teman-teman berada pada channel yang pas untuk mendapatkan edukasi, mendapatkan ilmu bagaimana mempercepat proses pekerjaan, sehingga teman-teman punya banyak waktu untuk bisa santai, bisa telepon atau bisa WA atau bisa cari bisnis yang lain dengan cara menggunakan Microsoft Excel sesuai dengan fungsinya. Memang sekarang ini banyak beberapa software yang cukup multifungsi. Namun walaupun begitu, Microsoft Excel tetap bisa digunakan, terutama untuk teman-teman ketika melakukan rekon data. Nah, baik, di sini kami akan membagikan 3 tips yang biasanya teman-teman selalu mengerjakan itu setiap bulan. Nah, tips yang pertama adalah cara rekon yang benar. Nah, di sini saya menggunakan ada 2 data, A dan B. Data ini jumlahnya sama, yaitu ada 1101. Jadi datanya cukup banyak, sudah 1101 data. Di B juga sama, 1101 data. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari kode ini yang tidak ada di 2 tempat. Nah, ini sering nih kita melakukan rekon nih, entah itu data piutang atau data hutang dengan kertas kerja. Itu dari sistem atau dari software dengan kertas kerja, itu sering banget kita lakukan itu. Biasanya hutang dan piutang. Nah, ini saya analogikan dengan kode ya, kode. Nah, ini tentunya teman-teman dengan jumlah data yang 1101 ini tentu hal yang agak sulit kalau kita kerjakan secara manual. Cara manual itu biasanya difilter. Nah, tentu dengan data yang segini banyaknya, ini agak menyulitkan dan butuh waktu. Nah, di sini saya akan membagikan tips ini, maka jangan kemana-mana. Stay tune di channel ini. Baik, kita langsung saja. Nah, ini kita misalkan data A ini ada data dari sistem yang kita ekspor. Kemudian data B ini dari kertas kerja. Nah, kita diminta untuk menemukan mana di antara kode ini yang tidak ada di A. Nah, kalau kita menggunakan formula VLOOKUP, yaitu formula lookup mencari data, VLOOKUP, vertical lookup namanya. Nah, tentunya seperti ini, VLOOKUP 3, kemudian pindah, ini di B ya, hasil rekonnya di sini. So, VLOOKUP ini ya, perhatikan, ini di A, pindah ke sini. Ini titik 2, dan ini isi aja 10, 48, 576. Kemudian ini 1 dan ini 0. Ada yang menulis palsu juga boleh, sama saja. Nah, ini ada. Data ini ada. Gitu kan? Nah, sekarang bagaimana? Nah, kita mau lihat
Mana yang tidak ada, berarti kita pakai ini. Kita kunci datanya. Pakai dolar. Kemudian kita klik aja. Nah, perhatikan. Nah, kita mau cari data yang tidak ada. Itu dengan cara kita cari saja conif, kemudian taruh sel di sini, titik 2, ganti 3 dengan 10, 4, 8, 5, 7, 6. Kemudian titik koma, petik, kemudian teman-teman kasih pagar, kemudian M, garis miring A. Kita mau tahu ada berapa yang tidak ada. Nah, ada 5. Data yang tidak ada antara kedua kolom kedua sheet ini adalah ada 5, yaitu yang ada NA-nya yang tidak ketemu, datanya ada 5. Nah, lalu bagaimana kita melihatnya? Nah, di sini teman-teman bisa saja nanti kalau mau melihat yang NA-nya ini pakai filter. Nah, di sini NA-nya, maka teman-teman select. Nah, ini yang tidak ada kode-kode ini 222, 17, 5, 13. Nah, ini yang tidak ada kode-kodenya. Nah, ini cara pertama. Ini cara pertama dengan cara VLOOKUP. Nah, oke, VLOOKUP. Tapi VLOOKUP ini juga bisa menghasilkan hasil yang tidak benar. Karena apa? Kalau kita hanya menggunakan VLOOKUP, berarti ini tandanya adalah data di sheet B yang ada di sheet A itu dinyatakan ada di sini. Dia muncul angkanya di sini. Nah, atau kalau mau teman-teman dibuat lagi misalkan supaya tulisannya ada atau tidak ada, teman-teman bisa begini. Ya. If kurung buka VLOOKUP ini di depan ya. Ini sama dengan VLOOKUP, maka dia adalah ada. Kalau dia tidak nih, maka tidak ada. Nah, ini saya lupa tadi memberikan penjelasan bahwa sel yang ini A1048576 ini adalah baris terakhir dari satu tampilan sheet. Ini kalau kita dari sini ya, kita pencet saja kontrol dan kursor ke bawah. Ini 1048576. Jadi baris terakhir dari suatu sheet, setiap sheet adalah 1.048.576, cukup banyak. Ya. Sementara kalau ke sampingnya itu ada 213 XFD. Nah, ini. Oke. Baik. Kita lanjut. Nah, ini setelah ini maka kita klik aja. Nah, ini. Nah, yang tulisannya ada berarti kode di B ada di A, pasti. Nah, yang tidak ada itu adalah NA. Ini NA nih, ada 5 data yang tidak ada. Ya, kita anggap NA ya. Nah, sekarang begini. Seharusnya kalau kita merekon adalah bukan cuma datanya, bukan cuma data itu yang direkon. Kuantitinya pun harus disamakan. Misalkan angka 22, perhatikan di sini. Di kolom A, di sheet B itu ada 1, 2, 3, ada 3. Maka di kolom A juga harus 3. Nah, gitu. Jadi tidak serta-merta bahwa semua angka 22 ini ada di dua-duanya, di kolom A dan kolom B. Paham nggak maksudnya? Jadi dalam kita merekon, kita tidak cukup menggunakan hanya VLOOKUP,
kita harus mengindeks lagi. Supaya apa? Karena datanya ini ada data kembar. Kecuali ini datanya data unik yang hanya muncul satu kali. Tapi kalau datanya ini data yang kembar yang bisa beberapa kali, maka VLOOKUP ini kurang komplit. Harus ditambahkan dengan satu lagi rumusnya, yaitu rumus CONIF. Nah, kita ambil sekarang dari kita refer dari A. Oke. Karena di sini kita perhatikan untuk yang angka kode 22 ini ada 4 data ya. Ini saya tandakan kuning ya, ada 4 data. Sementara di B hanya ada 3 data. Artinya ada satu kode 22 yang tidak ada di kolom B. Karena kalau kita pakai VLOOKUP, sekarang kita balik ya. Sekarang refernya dari A ke B. Kalau kita balik posisinya seperti ini, ini 10, 48, 576. Oke ya. VLOOKUP A3, enter. Oh, nggak ada. P. Oh, ini salah. Sorry, ini salah. Ini B-nya 2 kali. Kita ulangi. B taruh di sini. 2, 10. Oh iya benar ya, benar. VLOOKUP A1, B3. Oh sorry, A3, salah. Ininya harus A. Ya, misalnya gini. Terus misalkan kita tambahkan lagi ini, kita kasih dolar supaya dia selnya tidak bergerak. Oke. Kita kasih lagi logik di depannya, yaitu if jika A3 sama dengan lookup ini, hasilnya adalah ada. Jika tidak ada. Oke. Nah ini perhatikan. Nah ini kemudian kita mau lihat ada yang NA atau tidak. Kita tinggal copy saja di sini. Supaya kita bisa tahu. Oh ada NA 1. Yang tidak ada tuh 1 NA. Ini kita kasih lagi. Oke baik. Nah perhatikan di sini. Ini VLOOKUP yang masih kurang. Kode 22 yang saya kuningkan ini ada 4 data di sini yang muncul. Sementara di B hanya muncul 3. Perhatikan 1 nih, 1, 2, 3. Nggak ada lagi. Kalau kita filter ya 22. Ini sebagai bukti ya 22. Nah cuma ada 3 ya, cuma ada 3. Yang satu ya. Artinya berarti di kolom A tidak boleh muncul semuanya ada. Nggak boleh. Ada satu yang tidak ada. Harusnya seperti itu. Harusnya. Nah, jadi kalau VLOOKUP seperti ini artinya belum sempurna. Hasilnya pun masih salah. Nah, bagaimana caranya supaya betul-betul cara merekonnya itu benar, gitu kan? Nah, kita insert dulu di sini. Kita pakai dummy, yaitu dummy-nya adalah kita pakai ini dummy ya. Kita pakai CONIF, kemudian kita taruh di sini ya, range titik 2, kemudian kita titik koma, ini kita kunci posisi A3. Oke, kemudian coba kita drag. Oke, nah seperti ini. Nah ini seperti ini. Nah kita drag semuanya saja. Nah, oke, ini sampai bawah. Ya deh. Nah perhatikan yang di kode 22. Di kode 22 dia muncul ada 4 data. Berarti 22 ada 1, 2, 3, 4. Nah kemudian
kita insert lagi. Kita gabungkan kode dengan dummy. Oke, 11 copy semua. Oke, dah. Berarti ini adalah kode plus dummy. Oke. Nah, kalau di sheet A kita lakukan demikian, di sheet B pun kita lakukan demikian, supaya apple to apple. Oke, kita lagi, kemudian kita copy saja ya biar cepat. Di sini dummy-nya sama kode dummy-nya, karena sama prinsipnya, karena dia presisi. Oke. Oke. Ini ya, kemudian kita klik sini. Nah, ini kita kasih merah karena dia harusnya merah. Sorry. Oke. Perhatikan di sini. Ya, sekarang kita coba yang kode 22. Apakah keterangannya ada atau nanti keterangannya NA, gitu kan? Nah, kita lihat hasil rekon. Nah, hasil rekon yang kedua. Setelah menggunakan dummy, berarti yang kita rekon adalah yang ini. Yang ini yang kita rekon. Kolom C. Berarti VLOOKUP ini. Nah, pembandingnya adalah kolom C juga di sheet B. Ya. Nah, kita pasang lagi if ini sama dengan ini ada. Nah, cukup. Nah, kita coba ini kita kunci lagi. Oke. Ya. Perhatikan di dua-dua yang ini. Dia NA tidak ada. Karena apa? 22 yang keempat, yang data keempat di B tidak ada, di sheet B tidak ada. Nah, itu. Jadi begini teman-teman, biasanya orang-orang akunting nih, akunting, keuangan, pajak, itu dia rekon dari sistem, dari software ke tas kerja. Mana yang belum ada atau yang tidak ada. Nah, ini dengan data yang jumlahnya ribuan tentu akan menyulitkan kalau kita mengerjakan secara manual. Tapi dengan seperti ini, kita jamin cukup 5 menit teman-teman udah bisa. Udah tahu mana yang tidak ada. Oh, yang tidak ada yang ini nih. Kita tandain. Oh, ini yang tidak ada. Nah, kita bisa ini mau lihat ada 5 yang tidak ada tuh. Kemudian kita filter saja di sini. Nah, cari yang NA. Nah, yang tidak ada ini. Ini artinya kode-kode ini tidak ada di sheet B. Nah, di sheet B tidak ada. Nah, kalau mau bukti, coba saja kode-kode yang ini nih, 224 nih. Kalau mau bukti, silakan. Nih, misalkan 1754149. Teman-teman copy, kemudian cari di sheet B, kemudian taruh di sini. Ada nggak? Nah, nggak ada kan? Nah, gitu. Nah, ini juga yang 224. Teman-teman copy, di sheet B pindah, filter, taruh di sini. Nah, nggak ada kan? Ini 224. Nih, ini ya, ini. Nah, coba yang 224 di sini. Copy. Ini 224. Nah, nggak ada kan? Angka 224 saja adanya 2241, 332 beda berarti ya. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu trik untuk bagaimana merekon data. Jadi datanya mau berapapun nggak usah khawatir, kan? Cepat cara merekonnya. Kita bisa tahu mana data yang tidak ada di dua sheet ini. Nah, ini tadi tekniknya. Jadi sekali lagi dia menggunakan pertama. Ya, kalau mau lebih bagus, kalau datanya itu ada yang sama ya, kalau datanya itu ada yang sama. Jadi kode ini ada yang sama, teman-teman harus menggunakan ini dulu. Diindeks dulu dengan conif, kemudian digabung. Nah, dua-duanya sama, diindeks dengan conif dan kemudian digabung, baru di VLOOKUP. Ini VLOOKUP-nya yang saya kasih warna merah di sini.
Nah, di data yang keduanya juga sama, diindeks dulu, digabung, baru digunakan VLOOKUP. Nah, baru bisa ketemu. Kecuali kalau datanya itu tidak ada yang kembar, itu boleh langsung VLOOKUP. Tapi kalau datanya ada yang kembar, jangan langsung di VLOOKUP. Oke, teman-teman, sudah paham? Nah, silakan kalau yang mau bertanya, kasih komentar saja, nanti saya jawab. Insya Allah saya jawab. Oke, baik, itu tips yang pertama, cara rekon yang benar. Jadi, nah, kemudian yang kedua, tips yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semua. Nantikan tips-tips berikutnya dengan video-video yang lebih menarik. Tetap dukung channel ini, like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.